jangan di sini. Ntar kalau lu digusur gimana? Siapa yang gusur? Nyatanya sampai sekarang nggak digusur. Walaupun kemarin udah diumumin. Pokoknya saya nggak mau, saya tetap mau dagang di sini. Sebab bagaimana komandan? Ada perintah apa? Begini, ini pasukan harus menjalankan perintah keputusan pemerintah daerah bahwa untuk kita diperintahkan menjalankan tugas membersihkan zona merah dari pedagang kaki lima. Perintahnya begitu, komandan? Betul. Baik. Kapan, maaf kalau kita boleh tahu, kita mau diberangkatkan, komandan? Ini sama sekali kagak sangar ini pasukan saya. Punya pasukan 2 aja sama. Siap, komandan. Kacung kampret masuk infanteri, kacung kampret pakai sepatu besi, naik gunung turun gunung jalan licin dan naik lunjok. Kacung kampret adu bio. Saudara-saudara semuanya, benar apa yang dikatakan kampret? Kita sekarang sebagai rakyat sudah terlantar, tidak ada yang memperhatikan kita. Siapa lagi? Kita tidak bisa berharap kepada elit untuk melindungi nasib kita. Mereka mendekati kita kalau ada maunya, kalau merayu-rayu minta suara baru mereka mendekati kita. Tapi kalau ada persoalan-persoalan begini, setelah mereka mendapatkan suara kita, mereka lari meninggalkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka saudara-saudara, yang bisa melindungi kita hanya diri kita sendiri. Maka dari itu, kita ini sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, betul? Kita oleh Tuhan diberi hak hidup sepenuhnya di bumi dan di tanah air kita, betul? Dan secara hukum ideologi dasar negara kita harus dan wajib dilindungi oleh negara, betul? Kita hadapi nanti siapapun yang datang, oke? Nah, yang penting saudara-saudara, jangan sampai ada yang berbuat anarkis. Nanti semua harus tahan emosi. Jangan ada yang emosional, jangan ada yang bertindak kekerasan. Mari kita tunjukkan kita orang kecil lebih dewasa dari mereka. Oke, yuk siap semuanya, yuk. Pasukan siap gerak. Lencang depan gerak. Maaf, saya sudah tahu. Saya sudah bisa menghindar, maaf. Perintah selanjutnya apa, komandan? Segera saja perintahkan, kita disuruh apa? Mari segera kita kerjakan bersama-sama, komandan. Baik, itu perintah supaya mereka segera pergi, kalau tidak akan digusur paksa. Baik, komandan, saya akan perintahkan kepada mereka. Silakan. Maaf, Pak Haryo. Bagaimana? Ini maaf ya. Kalau nanti ada kata-kata saya yang salah, maaf ya.
sekiranya omongan saya kurang enak di hati Pak Karyo, saya mohon maaf ya. Sebab ini saya cuma menjalankan tugas ya. Mohon maaf sekali lagi, maaf. Tolong Pak Karyo bisa pindah dari tempat ini. Sebab ini merupakan tempat zona merah. Maka dari itu, tolong ya Pak Karyo. Ini sama sekali tidak ada tegasnya. Yang tegas, bikin atau saya gusur. Kalau begitu, maaf Komandan, perintah sendiri saja. Diperintah kok malah balik. Dek Karyo, sudah diperingatkan berkali-kali, maaf Dek, kalau saya terpaksa harus bertindak tegas menggusur Lek Karyo dan kawan-kawan dari tempat ini. Maka dari itu sebab saya juga sebatas menjalankan perintah. Nah, Lek Karyo sebagai warga negara seyogyanya mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Jadi jangan mengganggang, jangan melawan peraturan yang sudah ada. Itu kalau Lek Karyo benar-benar ingin menjadi warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik itu susah loh Mas Parjo. Loh kok susah gimana? Apa susahnya mengikuti peraturan? Gak boleh di situ selesai. Gampang kan? Gampang Mas. Tapi coba, kalau mengikuti peraturan kita disuruh pergi. Tapi kalau kita mengikuti dasar negara, kita punya hak hidup di negeri ini yang harus dilindungi. Kalau kita disuruh pergi, kemudian hilang kehidupan kita, itu berarti kita juga justru tidak mengikuti pedoman dasar negara atau ideologi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana? Apakah peraturan pemerintah itu melindungi hak hidup kami atau tidak? Kalau tidak melindungi, lantas bagaimana kita ukur? Ya? Mari perda atau perdes bangun jiwa yang mau mengusir kita. Dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu memberi hak hidup pada kita semua. Lah kok mau diusir? Kita nggak dikasih tempat. Nah, berarti kuasa pemerintah desa bangun jiwa mau melebihi Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita butuh keadilan dan butuh rasa kemanusiaan. Kok kita mau diusir begitu saja tanpa dikasih solusi? Bagaimana? Ya saya pusing kalau begini. Saya nggak tahu, Prat, itu urusan mereka. Loh, makanya saya mengajak berbicara Mas Parjo, bukan Mas Parjo sebagai aparat, tapi kita berbicara dari hati ke hati. Nah, mari, maka saya mengajak Mas Parjo sebagai manusia sesama bangsa mengkritisi. Benarkah, sudah betulkah peraturan desa itu sejalan dengan dasar negara Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang itu harus diataati oleh siapapun seluruh elemen bangsa ini mulai dari presiden sampai tukang becak. Kalau memang itu peraturannya yang tidak sesuai dengan Pancasila, jangan rakyat yang diusir, tapi peraturan itulah yang harus dirubah.